Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bagian dari kepribadian, yaitu introvert sama extrovert. Di video-video kemarin saya pernah bahas mengenai kepribadian, yaitu sanguin, koleris, plekmatis, sama melankolis. Ya, Anda tinggal lihat video-video saya terdahulu. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu introvert dan apa itu extrovert. Kenapa kita harus bahas ini? Karena banyak sekali orang-orang yang salah kaprah mengenai bagian dari kepribadian ini. Ada orang yang beranggapan kalau umpamanya seorang yang ekstrovert itu adalah orang yang terbuka dan belak-belakan, sedangkan orang yang introvert adalah orang yang pendiam dan tertutup. Nah, apakah ini salah? Ya tentu salah, karena cara pandangnya tidak seperti itu. Begini, sebenarnya bicara mengenai kepribadian ini kita berbicara mengenai dimensi gitu ya. Kita berbicara mengenai dimensi. Nah, dimensi otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kiri ada dimensinya dan otak kanan ada dimensinya. Nah, ada loh orang-orang yang introvert, yang tadi katanya dia tertutup dan pendiam, tapi orang-orang introvert ini bisa loh dia belak-belakan terbuka, walaupun memang hanya kepada sebagian orang. Dan orang-orang ekstrovert yang tadinya terbuka dan belak-belakan bisa loh dia jadi jaim, cool gitu ya, walaupun memang pada akhirnya bisa meledak kalau dikasih kesempatan bicara gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya introvert sama ekstrovert ini gitu ya? Introvert sama ekstrovert ini diibaratkan seperti kalau mamanya kita mau ngecas handphone. Kalau kita mau ngecas handphone, handphone kita lowbat gitu ya. Orang-orang ekstrovert kalau dia mau ngecas energi dia, mau ngecas diri dia gitu, dia harus keluar, dia harus ketemu orang, dia harus meet people gitu ya. Dia harus ketemu orang. Nah, begitulah cara dia ngecas diri dia. Sedangkan orang-orang introvert pada saat dia baterainya lowbat ya, dia kalau mau ngecas energi dia hanya butuh sendiri. Dia hanya butuh melakukan semuanya sendiri. Nah, dengan seperti itu dia bisa ngecas energi dia gitu ya. Introvert ini, jangan bilang introvert ini tidak bakal sukses, introvert ini hina, introvert ini tidak pandai bergaul. Tunggu dulu, Warren Buffett itu seorang yang introvert ya, Oprah Winfrey itu seorang yang introvert ya, Michael Jordan pun seorang yang introvert, bahkan Michael Jackson, raja panggung, raja pop, itu adalah seorang yang introvert gitu. Introvert ini bukan sebuah kenistaan gitu ya. Itu cara dia cuman mendapatkan energi. Makanya tadi saya bilang namanya orang introvert kalau untuk mendapatkan energinya dia suka sendiri. Nah, orang ekstrovert untuk mendapat energinya dia harus ketemu orang lain. Ini menarik sekali nih. Bagian ini menarik sekali. Kenapa? Berarti orang-orang ekstrovert kalau dia bisa kehabisan energi apabila dia sendiri, dan orang-orang introvert dia bisa kehabisan energi apabila dia ketemu banyak orang. Nah, apa kekurangan dan kelebihan introvert sama extrovert? Nah, kalau diibaratin seperti senjata, kalau introvert ini sama seperti sniper ya. Sniper jarak jauh, fokus sama satu hal, bidik beng, langsung tembak gitu. Kalau mamanya extrovert ini sama seperti shotgun ya, jarak dekat tembaknya banyak, nah seperti itu. Nah, intinya adalah seorang yang introvert adalah orang yang dalam, dan orang yang extrovert itu adalah orang yang general. Karena general inilah yang membuat orang-orang extrovert itu sangat mahir dan sangat pandai untuk menghandle grup besar gitu ya, berbicara di depan orang ya, bahkan kalau dia ngelihat banyak orang dia itu kayak mendapatkan energi. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang introvert, pada saat dia ketemu banyak orang stres sekali. Artinya orang-orang ekstrovert ini adalah orang-orang yang bisa memegang banyak hal ya, multitasking. Sedangkan orang-orang yang introvert ini dia fokus pada satu hal ya, makanya dia dikatakan orang-orang yang fokus single tasking, tapi fokusnya itu sampai selesai.
Nah, ini dua orang yang berbeda, dua macam kepribadian yang sangat berbeda. Di satu sisi orang-orang ekstrovert ini bisa menghandle grup gede dan dia mahir sekali menghandle grup gede. Tapi kalau disuruh menghandle satu one by one gitu lah, satu orang gitu, dia akan sangat stres. Nah, tapi kalau orang introvert, pada saat dia suruh berhadapan dengan satu orang, digali satu orang itu sampai ke akar-akarnya dalamnya, dia paling senang dengan hal seperti itu. Sedangkan orang-orang yang ekstrovert, dia sangat stres apabila dia cuma berhadapan dengan satu orang. Ada lagi pertanyaan berikutnya, dalam interaksi sosial gitu ya, dalam interaksi sosial siapakah yang lebih unggul gitu ya? Apakah seorang introvert atau seorang ekstrovert? Nah, ini pertanyaan yang sangat menjebak sekali, karena orang pikir orang-orang ekstrovert lah yang bisa memegang kendali permainan, padahal tidak juga. Orang-orang ekstrovert ini memang saya akui sekali orang-orang yang cepat sekali bergaul, cepat sekali mendapatkan attention ya. Cepat sekali mendapatkan atensi dari banyak orang, cepat sekali bergaul, cepat sekali bersosialisasi gitu ya. Cepat sekali bersosialisasi. Tapi ada beberapa teman saya yang ekstrovert gitu ya, ekstrovert, pada saat ditanya apakah kamu kesepian atau enggak, iya saya kesepian gitu, padahal dia suka sekali bergaul. Di sisi lain kalau kita ngelihat introvert, memang kita ngelihat mamanya kayaknya dia tidak punya banyak teman tuh, tetapi dia mempunyai teman-teman walaupun cuma 1-2, tapi teman-temannya itu mempunyai ikatan yang sangat dalam sekali. Intinya apa? Antara ekstrovert sama introvert ini mempunyai integrasi satu sama lain, kelebihan yang kita harus miliki di introvert dan kelebihan yang kita harus miliki di ekstrovert. Nah, makanya banyak orang-orang yang mendiskreditkan mengenai orang-orang introvert yang tidak tahu bergaul, kuper gitu ya, tidak tahu bergaul, kuper dan macam-macam. Ya, kalau mamanya di kehidupan nyata saya gitu ya, banyak orang-orang yang ekstrovert gitu ya, dia jomblo gitu ya, dia jomblo ekstrovert tapi susah sekali dapat pacar. Tapi ada orang-orang introvert gitu ya yang diam-diam menghanyutkan gitu ya, tiba-tiba gandeng gitu, tiba-tiba ada aja yang mau sama dia gitu. Integrasi dua antara ekstrovert sama introvert ini berintegrasi, maksudnya begini, di awal kita butuh ekstrovert gitu ya, butuh orang yang memang betul-betul menjadi seorang ekstrovert. Tapi untuk merawat, untuk lebih dalam, untuk menjalin persahabatan yang lebih kuat, kita butuh semangatnya orang-orang introvert. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak seorang introvert menjadi ekstrovert atau seorang ekstrovert menjadi introvert? Nah, sebelum itu kita jawab, ada pertanyaan lanjutan dari saya, yaitu apakah harus kita seorang yang introvert untuk menjadi ekstrovert atau seorang yang ekstrovert menjadi introvert? Jawabannya adalah tidak perlu ya, tidak perlu, karena introvert sama ekstrovert ini adalah bawaan dari lahir ya, genetik gitu ya, bawaan dari lahir. Anda tidak perlu untuk berubah untuk menjadi seorang ekstrovert atau Anda berubah menjadi introvert. Manusia sudah di built-in gitu, atau di otak manusia ini sudah di built-in gitu untuk menjadi introvert atau menjadi ekstrovert. Tetapi memang tidak bisa kita menjadi introvert dan ekstrovert dalam waktu yang bersamaan. Jadi intinya, Anda bisa menjadi seorang introvert dan Anda bisa menjadi seorang ekstrovert kapanpun Anda mau. Lalu efek sampingnya apa gitu? Kalau umpamanya seorang introvert disuruh berbicara di depan banyak orang gitu, dia akan merasa aneh. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang ekstrovert disuruh bicara dalam dari hati ke hati, dia akan merasa energinya sangat terkuras gitu. Itu efek samping. Jadi intinya adalah tidak ada yang salah dari introvert sama ekstrovert. Tetapi kita harus tahu dulu kelemahan. Kalau kita seorang ekstrovert, kelemahan kita adalah, kelemahan orang-orang ekstrovert ini adalah cepat bosan, cepat jenuh apabila berhadapan dengan satu masalah dan fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Menggali lebih dalam, itu dia tidak suka menggali lebih dalam.
Dan introvert ini kelemahannya adalah pada saat dia berhadapan dengan orang pertama kali, dia akan terlihat sangat canggung. Pada saat dia ngobrol pertama kali sama orang, dia akan terlihat sangat gugup dan sombong. Nah, di sini kita harus belajar pada saat kita ketemu pertama kali dengan orang, ya, build up lah otak Anda untuk menjadi seorang ekstrovert. Memang akan sangat aneh sekali karena itu efek sampingnya. Nah, pada saat Anda sudah berteman dengan orang, Anda pengen menjaga hubungan itu, ya, gali lebih dalam, heart to heart. Disinilah diperlukan seorang introvert, dan build up lah otak Anda menjadi seorang introvert dan jadilah seorang yang introvert. Contoh nih, satu tips deh sebelum kita sudahi gitu ya. Satu tips, kalau Anda mamanya seorang laki-laki, Anda berhadapan dengan wanita yang ekstrovert, saya cuma sarankan sama Anda, naikkan nada Anda. Berbicaralah lebih energik. Mereka lebih suka dengan cowok-cowok yang energik. Tapi apabila Anda berhadapan dengan cewek-cewek yang introvert, Anda kurangi nada Anda dan berbicaralah fokus dan jangan sampai out of topic. Jadi topiknya fokus pada di situ aja gitu ya. Jadi tidak ada yang salah untuk menjadi seorang introvert dan ekstrovert ini. Seorang ekstrovert banyak yang sukses dan seorang introvert pun banyak yang sukses. Baik itu kehidupan bisnis, kehidupan pekerjaan, kehidupan nyata, kehidupan pribadi masing-masing. Introvert sama ekstrovert ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak perlu Anda yang ekstrovert untuk menjadi introvert dan tidak perlu Anda menjadi introvert untuk menjadi ekstrovert. Karena dua kepribadian ini sebenarnya sudah ada di otak kita. Sekali lagi, Anda bisa menjadi seorang introvert kapanpun Anda mau, dan Anda bisa menjadi seorang ekstrovert kapanpun Anda mau. Tetapi tidak bisa secara bersamaan. Bagi Anda yang introvert, latihlah diri Anda untuk mau bersosialisasi sama orang. Ya, untuk mau punya energi dengan orang lain gitu ya. Karena orang-orang yang ekstrovert, teman-teman Anda yang ekstrovert, pacar Anda yang ekstrovert gitu ya, cewek yang Anda mau tembak gitu, ekstrovert itu butuh sekali energi Anda, ya, mereka suka sekali dengan energi. Sedangkan Anda yang ekstrovert, latihanlah juga untuk menjadi seorang introvert. Kenapa? Karena introvert ini kelebihannya adalah dia dalam sekali. Kalau Anda ketemu dengan teman-teman Anda yang introvert, turunkanlah nada Anda, bicaralah pelan dan jangan berbicara keluar dari topik. Karena orang-orang introvert sangat suka sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.